Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah melihat di antara 6 cara kita memuliakan Allah, salah satunya adalah dengan menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rencana Tuhan bagi kita? Apakah panggilan Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, apakah pekerjaan yang Tuhan inginkan secara khusus bagi kita? Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa Daniel dan Yusuf dipanggil Tuhan untuk menjadi politikus dan negarawan. Kalau kita melihat juga Besalel dan Aholiab, mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi tukang yang terampil di dalam membangun kemah suci. Nah, saudara, masing-masing orang mendapat panggilan yang khusus dari Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan yang khusus dalam hidup kita? Ada 7 cara yang kita akan lihat secara cepat. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita pikirkan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka pasti bukan itu panggilan Tuhan untuk kita. Pengedar narkoba, penipu, perampok, dan sebagainya. Kita tidak mungkin akan memikirkan hal-hal semacam itu sebagai salah satu kandidat Tuhan memanggil kita secara khusus. Yang pertama berarti kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tampaknya ini merupakan hal yang sepele. Tampaknya ini merupakan hal yang klise. Akan selalu diungkapkan pada waktu kita mempelajari, mencoba menyelidiki tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi hal yang klise ini adalah hal yang sangat benar dan sangat penting sekali. Kita hanya bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus untuk kita kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar bergumul secara intensif dengan Dia. Dan ketika Dia memberi kita damai sejahtera, menjalani satu hal. Terutama pada saat situasinya kelihatannya sangat kontradiktif dengan damai sejahtera itu. Ketika situasinya tampaknya tidak menjanjikan kenyamanan bagi kita. Tetapi kita tetap bisa menjalaninya dengan damai sejahtera. Maka itu mungkin salah satu pimpinan Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang khusus dalam hidup kita adalah dengan melihat kapasitas kita dan bakat kita. Bukan hanya kesesuaian dengan firman Tuhan, bukan hanya pergumulan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita? Baik kelebihan di bidang keterampilan tertentu, atau kelebihan di bidang sifat tertentu, atau kelebihan yang lain. Kalau kita memiliki kelebihan tertentu, maka itu menjadi salah satu petunjuk Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Kita juga memerlukan yang keempat, hasrat yang besar. Hasrat yang konsisten. Jadi yang keempat adalah bagaimana hasrat kita. Apakah kita memiliki passion yang kuat untuk sesuatu? Apakah kita benar-benar mendambakan untuk melakukan sesuatu, dan kedambaan itu, hasrat itu, kerinduan itu, beban itu adalah beban yang begitu besar dan beban yang konsisten. Bukan hanya besar kemudian lenyap dalam sekejap, tetapi besar dan konsisten terus di dalam hidup kita. Maka itu menjadi salah satu pertanda Tuhan sedang memimpin kita. Yang kelima, saudara, bagaimana Tuhan memimpin kita adalah melalui penilaian orang lain terhadap kita. Melalui penilaian orang lain terhadap kita. Biasanya Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dia bisa bicara secara langsung. Tuhan juga bisa memakai orang-orang lain untuk mengarahkan kita. Penilaian orang-orang yang dekat dengan kita. Penilaian orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih rohani daripada kita, seringkali Tuhan pakai untuk mengarahkan kita mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang keenam, petunjuk untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita adalah melalui pengalaman hidup tertentu. Pengalaman hidup tertentu.
Nah, saudara, Allah mengarahkan kita juga kadangkala melalui sebuah pengalaman hidup. Kita mungkin berada di satu tempat dan Tuhan mulai bukakan pikiran kita. Dan saat itu kita menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lihat. Dan kita merasa terpanggil untuk melakukan itu. Misalnya mungkin ada di antara kita yang pernah pergi ke satu tempat berjumpa dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan saat itu kita merasa bahwa ada dorongan yang kuat untuk melayani mereka. Maka itu salah satu cara Tuhan memanggil kita. Dan cara yang terakhir, petunjuk terakhir adalah melalui tanda. Kita tahu bahwa meminta tanda kepada Tuhan bukanlah kebiasaan yang baik. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh terus-menerus meminta tanda. Tetapi saya percaya di dalam anugerah Tuhan dan karena keterbatasan kita, maka dalam beberapa hal ketika kita bingung untuk menangkap pimpinan Tuhan, Tuhan tidak keberatan untuk memberikan tanda, memberikan petunjuk yang jelas mengarahkan kita pada satu hal. Yang penting kita dengan keterbatasan itu kita mengakui, kita membutuhkan pimpinan Tuhan yang jelas. Kita mengakui bahwa kita kurang peka terhadap pimpinan Tuhan dan kita kurang yakin terhadap pimpinannya. Maka kita minta anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda tertentu di dalam hidup kita. Dan Tuhan seringkali tidak keberatan memberikan tanda yang jelas untuk kita. Dalam banyak kasus memang dia tidak memberikan. Tapi dalam kasus-kasus yang lain dia juga tidak jarang berkenan untuk memberikan tanda itu kepada kita. Jadi ada 7 hal yang kita harus pergumulkan untuk mengetahui rencana Tuhan yang spesifik di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah pergumulan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bakat atau talenta kita. Yang keempat adalah hasrat kita yang besar dan terus menerus. Yang kelima adalah penilaian orang terhadap kita. Yang keenam adalah pengalaman hidup tertentu bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanda dari Tuhan. Saya berdoa semoga mulai sekarang saudara serius memikirkan untuk apa engkau ada di dalam dunia. Dan apa panggilan Tuhan yang spesifik untuk engkau. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.